Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa lagi di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya akan hadirkan kembali satu berita yang menarik dan mengejutkan, masih terkait dengan dinamika Pilpres 2024 yang akan datang. Kali ini informasinya datang dari calon Presiden Prabowo Subianto, sekaligus sebagai Ketua Umum Gerindra dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang salah satu calon yang digadang-gadang memiliki dukungan yang kuat selain Anies Rashid Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tetapi apa yang mengejutkan saudara sekalian dalam berita hari ini, yaitu kita ambil dari Demokrasi News tanggal 17 Juni 2023, karena ternyata selama ini kita tahu bahwa Prabowo atau Caimin digadang-gadang sebagai cawapresnya Prabowo. Caimin adalah atau Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, yang mereka telah bekerja sama antar kedua partai ini, Gerindra maupun PKB, beberapa waktu yang lalu, sudah beberapa bulan yang lalu. Namun saudara, sebelum kita ini adalah namun hingga kini cawapres Prabowo belum juga ditetapkan, walaupun Caimin sendiri amat berharap, kalau dia dilihat dari beberapa pernyataannya, dan baik itu dari Caimin sendiri maupun dari beberapa kader PKB yang mengatakan tidak ada jalan lain terkecuali Caimin sebagai cawapres Prabowo, kalau tidak mereka akan tinggalkan Gerindra. Artinya kerjasama mereka yang sudah terbangun berbulan-bulan ini sejak dari tahun kemarin itu akan bubar bila Caimin tidak ditempatkan sebagai cawapresnya Prabowo. Nah, hari ini saudara sekalian, berita yang mengejutkan, yang saya maksud benar yang mengejutkan adalah ada beredar kabar informasi bahwa Iriana Jokowi akan menjadi bakal cawapresnya Prabowo. Iriana Jokowi adalah istrinya Presiden Jokowi, Joko Widodo. Nah, ini tentunya mengejutkan ya saudara sekalian, yang sebelumnya juga ada beberapa waktu lalu santer dikaitkan dengan bahwa Gibran wali kota Solo hari ini, anak sulungnya Pak Jokowi, dikaitkan akan menjadi cawapresnya Prabowo, karena ada juga upaya untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang menempatkan bahwa calon presiden atau cawapres itu minimal 40 tahun usianya. Mereka gugat itu, dan karena Gibran masih berusia sekitar 35 tahun saat ini, sehingga jika itu dikabulkan bahwa itu dihapus dan diturunkan prasyaratnya oleh Mahkamah Konstitusi bahwa minimal 25 tahun atau 30 tahun misalnya, maka Gibran bisa masuk sebagai salah satu radar atau calon cawapresnya Prabowo. Karena itu sampai sekarang belum ada ketika berita itu seakan menguap begitu saja, karena juga belum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang uji materi yang dilakukan oleh sekelompok orang. Maka sekarang ini isu lagi beredar bahwa Iriana Jokowi akan menjadi bakal capres Prabowo Subianto. Nah, untuk lebih jelasnya dan lengkapnya saudara sekalian, saya coba untuk membacakan berita yang kita ambil dari Demokrasi.id ini atau Demokrasi News. Saudara, saat ini beredar kabar Iriana Jokowi akan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Dikatakan ada usulan Ibu Iriana Jokowi mendampingi Pak Prabowo, kata sumber yang dikenal dekat dengan petinggi Gerindra Jumat 16 Juni 2023. Sumber itu mengatakan Ibu Iriana tidak tertarik terjun di dunia politik, termasuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Walaupun sudah ada pendekatan melalui Pak Jokowi, tetapi Ibu Iriana menolak, paparnya. Kata sumber itu, Prabowo masih butuh dukungan dari Jokowi dan keluarganya karena saat ini rakyat melihat kepemimpinan mantan wali kota Solo itu sangat baik, katanya. Hasil survei kepuasan publik terhadap Jokowi sangat tinggi kalau dibandingkan dengan era SBY pada periode 2, masih tinggi Jokowi, ujar sumber itu.
Nah, saudara sekalian, tentang survei-survei ini, termasuk salah satu adalah survei survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi. Sebelumnya sebetulnya kalau kita perhatikan ini ada semacam ada permainan di dalam situ, karena sebelumnya ada beberapa survei yang sebetulnya survei-survei itu bukanlah berafiliasi kepada Anies. Ketika hendak menjelang mengakhiri masa jabatan gubernur di DKI Jakarta, ada survei yang mengatakan Anies itu menembus angka 82%, ada yang mengatakan, ada yang 79% tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Gubernur Anies Baswedan. Dan tidak lama kemudian ada survei yang mengatakan Jokowi punya tingkat kepuasan segini dan sebagainya, dan dianggap tertinggi. Nah, itulah cerita awal muasalnya. Jadi ini survei tentang kepuasan ini saya tidak ngerti, karena memang gimana orang puas, orang rakyatnya susah di bawah, harga bahan pokok naik, daya beli masyarakat melemah, kemudian janji-janji tidak dipenuhi, janji kampanye dipenuhi, diingkari semua, rata-rata diingkari. Kok kemudian banyak kegiatan pemerintah yang bermasalah, kok dibilang puasnya melambung tinggi. Jadi kita anggap dan itu kita anggap bagian dari rekayasa politik untuk kemudian, dan setelah itu beberapa lama kemudian, berapa bulan, 1-2 bulan kemudian ada survei bahwa tiba-tiba yang tadinya Anies tinggi tiba-tiba menyalip Ganjar Prabowo, Ganjar Prabowo, dan survei itu kemudian menyimpulkan Anies semakin turun, tidak lagi naik, stagnan, dan semakin turun malah. Nah, jadi ini sebuah rentetan ya dari yang di rekayasa yang kemudian menimbulkan banyak sekali protes dari berbagai pengamat, mengatakan itu survei-survei ini dianggap bohong semua, karena survei-survei ini sudah menjadi tim suksesnya masing-masing Prabowo dan Pak Ganjar, sehingga dianggap tidak layak. Di satu sisi media-media mainstream seperti LC, kemudian CNBC internasional, dan berbagai podcast terkenal seperti Profesor Harun Profesor Refli Harun, itu beratusan ribu orang voter ikut dalam polling ini. Tidak ada yang menang itu Ganjar dan Prabowo, malah jauh sekali Anies meninggalkan mereka dari dukungan publik. Sementara survei direpresentasikan sebagai survei itu hanya di presentasinya hanya sekitar 1.200 orang votersnya, atau yang mewakili. Nah, orang-orang itu kemudian orang tidak percaya terhadap survei dan jadi ribut, dan sekarang sudah tidak kedengaran lagi beberapa untuk saat ini ya. Nah, jadi orang tidak percaya. Nah, kita lanjutkan. Kata sumber itu, Prabowo masih butuh, kita sudah bacakan tadi. Kemudian kita lanjut. Akar rumput strategi consulting ARSC merilis hasil survei calon presiden capres khusus 2024 khusus tokoh perempuan. Hal yang mengejutkan terjadi lantaran nama istri Presiden Joko Widodo, Iriana Jokowi, masuk dalam survei ARSC tadi. Tak hanya Iriana, sejumlah tokoh perempuan ternama lainnya juga masuk daftar nama survei. Salah satunya adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang menjadi teratas dalam survei tersebut. Survei ini digelar pada tanggal 26 April sampai 8 Mei 2021 melalui wawancara telepon. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak di 34 provinsi. Margin error penelitian kurang lebih 2,9%. Dalam survei ini, para responden diberi pertanyaan dari nama-nama sosok perempuan berikut ini. Mana yang menurut Anda layak menjadi presiden di 2024? Jawaban para responden menghasilkan Susi Pujiastuti yang berada teratas diikuti Menteri Sosial Tri Risma Maharani. Selanjutnya ada nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa, kemudian nama Iriana Joko Widodo yang juga muncul dengan survei tersebut dengan angka 1,07% suara. Berikut ini daftar lengkap hasil survei berdasarkan jawaban para responden. Pertama, Susi Pujiastuti 24,21%, kemudian Tri Risma Maharani, Menteri Sosial sekarang,
yaitu 17,66%, Hovifah Indar Parawangsa 11,07%, Sri Mulyani 10%, Puan Maharani 4,01%, Yeni Wahid 3,14%, Megawati Soekarno Putri 2,79%, Ida Fauzia 1,32%, Iriana Joko Widodo 1,07%, lainnya 24,73%. Saudara sekalian, tak hanya wanita, ARSC juga merilis hasil survei Capres 2024 terfavorit. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan berada pada urutan teratas, disusul Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di bawahnya. Meski Prabowo Anies teratas, peneliti ARSC Bagus Balgi menyebut publik masih menunjukkan resistensi terhadap Prabowo dan Anies berdasarkan survei yang mereka lakukan. Dia juga menyampaikan setidaknya ada 5 besar isu yang diharapkan menjadi program prioritas Capres 2024 akan datang. 5 besar isu publik yang menjadi concern bagi pemilih dengan harapan akan menjadi program prioritas Presiden 2024 mendatang ada terkait dengan pertama ketersediaan lapangan pekerjaan, yang kedua akses dan fasilitas pendidikan, ketiga kesenjangan ekonomi, keempat pemberantasan korupsi, dan kelima jaminan kesehatan jelasnya. Saudara, selanjutnya dikatakan respon dalam survei itu diberi pertanyaan, jika memilih presiden dilakukan saat ini, dari nama-nama berikut ini siapakah yang Anda pilih menjadi presiden Republik Indonesia? Berikut jawabannya. Pertama Anies Rashid Baswedan 17,01%, kemudian disusul oleh Prabowo Subianto 14,31%, nomor 3 Ganjar Pranowo 11,25%, Sandiaga Uno 6,87%, Ridwan Kamil 5,86%, Agus Harimurti Yudhoyono 5,55%, Risma Maharani 3,97%, Airlangga Hartarto 3,83%, Puan Maharani 2,48%, Hovifah Indar Parawangsa 0,66%, Erick Thohir 0,41%, Said Agil Siraj 0,41%, Tito Karnavian Mendagri sekarang 0,33%, Ma'ruf Amin 0,33%, Bambang Susetio 0,33%, Muhaimin Iskandar 0,22%, tidak tahu 7,77%, tidak jawab 2,23%, lainnya 16,15%. Nah, jadi saudara sekalian, saya kira ini survei bukan dari pihak Anies juga ini ya, saudara sekalian. Ini masih ada survei yang menempatkan Anies sebagai urutan pertama dari itu. Jadi mereka ini kita tidak tahu apakah ini tim suksesnya siapa ya di survei ini, ataukah mereka masih tetap independen berbeda dengan punya SMRC yang juga menjadi tim suksesnya Ganjar Pranowo, kemudian Lingkaran Survei Indonesia tim suksesnya Prabowo, kemudian Burhanuddin Muhtadi tim suksesnya Prabowo, kemudian Yunarto Wijaya Carta Politika tim suksesnya Ganjar. Yang mereka ini kalau melakukan survei, kalau dari pihak Ganjar tim sukses mengatakan Ganjar, kalau di pihak Prabowo mengatakan Prabowo yang unggul. Jadi begitu, dan Anies selalu ditempatkan pada urutan yang ketiga. Tetapi survei-survei seperti AIPO termasuk yang ini juga tetap menempatkan Anies di nomor 1, ditambah lagi dengan berbagai polling yang melibatkan ratusan ribu, puluhan sampai ratusan ribu. Anies selalu di atas 60% meninggalkan Prabowo dan Ganjar atau apalagi yang lain-lain. Jadi itulah faktanya. Tetapi saudara sekalian, pada kesempatan ini bahwa kita ingin kembali ke soal utama tadi, yaitu ada pihak-pihak yang ingin menduetkan Prabowo dengan istri Pak Jokowi, Ibu Iriana Joko Widodo sebagai cawapresnya Prabowo, karena memang melihat kecenderungan, bukan hanya kecenderungan tapi keinginan kuat sekali bahwa Prabowo ingin sekali didukung oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Dan tentunya kita tidak tahu pembicaraan di bawah meja atau di ruang tertutup antara Pak Jokowi dan Prabowo dan keluarganya, ya kita tidak tahu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi dilema saat ini antara kaki yang satu berada di PDIP di Ganjar, satu yang kakinya ada di Prabowo. Tetapi jika kita lihat urunan ke belakang, jauh ke belakang, maka sebetulnya orang tertentu yakin betul bahwa sebetulnya Pak Prabowo itu, Pak Jokowi itu inginnya Pak Ganjar, karena memang dia diasuh sejak awal, sebagaimana dikatakan dengan Rocky Gerung dari awal. Nah,
bagi kita sebetulnya tidak ada masalah. Kembali ke soal tadi Ibu Iriana itu, bagi tidak ada masalah sebetulnya. Tidak ada masalah bahwa setiap warga negara punya hak untuk dipilih dan memilih. Akan tetapi di dalam demokrasi, tata nilai yang ada dalam demokrasi, soal nepotisme, membangun dinasti politik itu dianggap tidak etis di negeri-negeri barat yang menganut demokrasi, yang menghormati nilai-nilai dan prosedur demokrasi. Tetapi di kita dulu, kita ketika melawan Pak Harto karena dianggap dia KKN, padahal Pak Harto sendiri anak-anaknya tidak pernah diangkat disuruh maju jadi gubernur, wali kota atau dimana. Tapi kalau zaman itu dengan pemilihan melalui DPRD dan Golkar selalu mayoritas tunggal dari pemilu ke pemilu, kalau Pak Harto mau, mungkin Tutut sudah menjadi gubernur DKI jauh hari sebelumnya. Mungkin Tommy di mana, Bambang Tri di mana dan sebagainya. Tidak pernah terjadi itu. Nanti di akhir itu pun tidak sampai 1 tahun ya, ketika Menteri Tutut diangkat menjadi Menteri Sosial, karena waktu itu Tutut sangat terkenal dan membangun komunikasi di semua lapisan masyarakat. Jadi dia sangat terkenal gitu ya. Jadi orang kemudian tidak bersoal. Cuma masalahnya keburu krisis sehingga kabinet Pak Harto itu jatuh dan semua kabinet pun bubar. Nah, jadi selama 32 tahun di zaman Pak Jokowi belum sampai 10 tahun sudah anaknya, sudah anak menantunya. Itulah yang sebetulnya jadi akan disoal orang, sehingga membuat tidak populer. Walaupun di dalam berita tadi bahwa Ibu Iriana enggan untuk terjun ke politik, tetapi kalau itu beliau mau, tentunya Prabowo sangat sur, karena itu mewakili dinasti atau keluarga intinya Pak Jokowi, dan tentunya Pak Jokowi agak sulit untuk dikatakan independen dalam menghadapi Pilpres 2024 yang akan datang. Apalagi tanpa itu pun Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa dia akan cawe-cawe intervensi Pilpres di 2024 yang akan datang, yang sempat meramaikan bursa di publik ya tentang isu itu, dan mendapat kritikan yang luar biasa dari publik. Baiklah kawan-kawan sekalian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.